Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Oleh karena anugerah Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Dan jikalau pada hari ini kami boleh memperingati akan hari kebangkitan-Mu, dan kami bersyukur atas segala karya Tuhan, kemenangan yang Kau telah kerjakan di dalam hidup kami, sehingga setiap kami memiliki satu keyakinan dan kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, dan Roh Kudus memberikan hikmat dan pengurapan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman Tuhan dan kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam saudara, kita bersyukur kepada Tuhan di mana pada hari ini sebagai umat-umat Tuhan kita kembali memperingati dan merayakan hari kemenangan, yaitu hari kebangkitan Yesus dari kematian yang disebut dengan hari Paskah. Saudara, untuk itu pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Paskah kepada setiap kita, kepada seluruh saudara-saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Ya, kiranya kuasa kemenangannya, kuasa kebangkitannya menjadi bagian kita orang-orang yang percaya. Dan khususnya bagi saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, biar kiranya kemenangan dari Tuhan terus nyata di dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara, tema firman Tuhan pada hari ini saya akan berikan tema, yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 5 dan 6. Matius 28 ayat 5 dan 6. Bagi saudara yang di rumah bisa membuka Alkitab saudara, dan saya akan membacakan ayat ini kepada setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudara, di dalam perikop ini ia sedang menceritakan dan menjelaskan tentang peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian, saudara. Di mana di sana ada Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi melihat kubur Yesus, saudara. Namun saat itu terjadilah gempa bumi yang sangat hebat. Sebab firman Tuhan katakan seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu yang menutup makam Yesus. Nah saudara, pada saat itu para penjaga pun, penjaga kubur Yesus, dikatakan gentar menyaksikan peristiwa itu, saudara. Kemudian malaikat Tuhan berkata kepada perempuan-perempuan yang tadi mau melihat kubur Yesus, dan malaikat Tuhan itu berkata kepada mereka bahwa Yesus yang disalibkan telah bangkit seperti yang dikatakannya. Malaikat pun, saudara, sempat mengajak perempuan-perempuan itu untuk apa? Untuk melihat tempat Yesus berbaring di dalam kubur tersebut. Namun saudara, mayat Yesus sudah tidak ada, karena Yesus telah bangkit dari kematian. Dengan kata lain, saudara, malaikat Tuhan memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur, saudara. Karena ia telah bangkit atas maut, ia telah mengalahkan kematian. Ia tidak ada di dalam kekalahan, karena ia telah menang atas maut, saudara. Ia tidak ada di dalam kesakitan, ia tidak ada di dalam penderitaan, karena ia sudah sempurna dalam kemuliaannya. Amin, saudara. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 9,
1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 9. Saya tidak akan bacakan ayat ini karena cukup panjang. Nanti saudara bisa baca di rumah saudara, di mana di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 9 ini Rasul Paulus memberikan kesaksian yang sangat penting saudara, dari apa yang telah dia terima, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci saudara. Dan Kristus telah menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan dikatakan juga kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan yang paling akhir, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada Rasul Paulus saudara, sehingga Rasul Paulus pun akhirnya mengatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini adalah satu pengakuan daripada Rasul Paulus, dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Karena melalui kuasa kebangkitannya Allah telah mengerjakan banyak hal di dalam hidup kita orang yang percaya. Dan Rasul Paulus juga katakan, dan juga bersekutu di dalam penderitaannya saudara. Jadi saudara, di dalam kita menjalani perjalanan dan perjuangan iman kita saudara, jangan hanya kita mau kemenangannya saudara, tetapi juga kita mau menerima dan menjalani, menghadapi, menang terhadap setiap penderitaan, setiap tantangan, setiap proses yang ada, di mana itu tujuannya supaya kita menjadi serupa dengan Dia, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Dan Rasul Paulus juga katakan supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku yang terkasih, inilah satu pengharapan iman kita di dalam Yesus. Jikalau Yesus telah bangkit dari kematian, dan firman Allah berkata, bagi setiap orang yang percaya yang telah meninggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kali kelak Tuhan akan bangkitkan mereka di dalam kemuliaannya. Amin saudara. Jadi saudara, jangan hanya kita mau menerima kemenangan dari kuasa kebangkitan Yesus, namun kita juga harus mau menang dari setiap proses, dari setiap tantangan dan penderitaan yang kita alami karena iman kita, baik dalam hal ketaatan maupun di dalam hal kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Kita mau menang di dalam proses demi proses yang harus kita alami saudara, yang harus kita jalani di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita tahu bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus saudara. Keadaan rohani manusia sebenarnya telah mati dan perlu penebusan dosa agar hubungan manusia dengan Allah dapat dipulihkan kembali. Dan Tuhan Yesus telah mengerjakannya. Tuhan Yesus telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib, dan oleh kuasa kebangkitannya Allah telah mengerjakan karyanya yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin saudara. Selain kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kita juga menerima kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya lah yang menyembuhkan setiap kita, yang memulihkan setiap kita, yang memberikan kekuatan kepada yang lemah, yang memberikan jalan keluar dan kekuatan kemenangan kepada kita atas setiap persoalan dan tantangan yang harus kita hadapi. Melalui kuasa kebangkitannya, kita bisa mengalami mujizat di setiap pergumulan hidup kita. Saudara, melalui kuasa kebangkitannya juga kita dapat mengalahkan setiap pekerjaan iblis, karena Yesus telah mengalahkan iblis. Yesus telah mengalahkan maut saudara, dan melalui kebangkitan Yesus
memberikan keyakinan serta jaminan keselamatan bagi setiap kita yang percaya. Amin, saudara. Saudara, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus merupakan dua peristiwa yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Ibaratnya adalah satu paket, saudara, satu kesatuan. Karena tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan maka kematian menghancurkan masa depan. Dan ini semuanya dikerjakan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, ini adalah merupakan satu peristiwa yang hanya sekali terjadi. Sebagaimana peristiwa kematiannya juga, saudara, hanya sekali dikerjakan untuk penghapusan dosa kita. Seperti yang tercatat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Kuasa inilah, saudara, yang merestorasi hidup kita. Kuasa inilah yang memperbaharui hidup kita, yang memulihkan kembali relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan, sehingga setiap kita, saudara, dapat berseru kepada Bapa. Semuanya karena kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Namun, saudara, sayangnya hari-hari ini masih ada aja, saudara, kelompok-kelompok yang mengajarkan hal-hal yang salah tentang kebangkitan Yesus. Ya, sampai ada yang mengatakan bahwa itu mayat Yesus diambil, saudara. Namun itulah satu ajaran yang salah dan tidak benar, karena bukanlah seperti itu yang tercatat di dalam Alkitab. Masih ada orang yang meragukan akan kebangkitannya. Namun bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kebangkitannya adalah satu kepastian. Kebangkitannya adalah satu kebenaran, karena sudah tercatat semuanya, sudah digenapi, dan semuanya tercatat di dalam firman Tuhan. Saudara, meragukan kebangkitannya itu sama dengan tidak yakin akan jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Meragukan kebangkitannya itu sama dengan bahwa imanmu tidak ada artinya. Tidak percaya akan kebangkitan Yesus itu sama dengan kita menolak anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudaraku yang terkasih, jangan meragukan kebangkitannya. Kebangkitannya adalah keyakinan dan kepastian iman dan keselamatan kita di dalam Dia. Untuk itu, saudara, di dalam kesempatan ini saya akan sharekan kepada kita bagaimana kuasa kebangkitannya telah dikerjakan di dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama, saudara, melalui kuasa kebangkitannya membuktikan bahwa Dia hidup. Di dalam Matius pasal 28 ayat 5 dan 6 yang tadi kita sudah baca, di mana di sana malaikat Tuhan berkata kepada perempuan-perempuan itu, dikatakan, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu siapa yang kamu cari. Kamu sedang mencari Yesus yang disalibkan itu." Namun, saudara, firman Tuhan katakan, Ia tidak ada di sini, sebab Yesus telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Bahkan, saudara, malaikat Tuhan sempat mengajak perempuan-perempuan itu, saudara, untuk melihat tempat Yesus berbaring. Namun di sana Yesus sudah tidak ada, karena malaikat Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Saudara, ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Inilah satu keyakinan dan pengharapan kita di dalam Dia. Di dalam iman kita bahwa sesungguhnya Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Jadi kalau sekarang saudara datang berseru kepada Dia, Dia mendengar, Dia tahu segala hal yang sedang engkau alami, hadapi hari-hari ini. Karena Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa. Amin, saudara. Yang kedua, saudara,
Kebangkitannya membuat iman kita tidak sia-sia. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaanmu. Oleh karena kebangkitan Yesus, maka kesaksian kita, pemberitaan Injil, dan iman percaya kita kepada Yesus tidak sia-sia. Amin, saudara. Jadi saudara, imanmu dan imanku kepada Yesus oleh karena kebangkitannya tidak menjadi sia-sia. Untuk itu saudara, teguhkan imanmu kepada Yesus. Karena iman kepada Yesus memberikan kita kepastian, saudara. Iman percaya kita kepada Yesus adalah sebuah kepastian. Untuk itu jangan mau digoyahkan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Jangan mau digoyahkan oleh apapun yang seringkali mendatangi saudara, menggoda saudara, yang berusaha untuk menjatuhkan iman saudara. Tetap teguhkan iman, teguhkan pengharapan di dalam Yesus. Karena pengharapan kita di dalam Dia, iman kita di dalam Dia adalah sebuah kepastian, saudara. Dan tidak ada yang sia-sia di dalam iman kita kepadanya. Yang ketiga, saudara, kebangkitannya telah mengalahkan maut dan iblis. Iya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 27a dan 55. 1 Korintus pasal 15 ayat 27a dan 55, saudara, saya akan bacakan ayat 27 dulu. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, maut telah dikalahkan. Kematian telah dikalahkan. Dan segala pekerjaan iblis telah dikalahkannya di atas kayu salib. Dan melalui kebangkitannya telah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan iblis, saudara. Jadi saudara, kita tidak perlu mengalami maut karena Kristus sudah menang atas maut. Jadi saudara, jikalau saudara dan saya telah percaya kepada Yesus, mau hidup di dalam kehendaknya, mau setia kepadanya, saudara, di mana dulu pada waktu kita masih hidup di dalam dosa, upah dosa adalah maut. Tapi oleh karena hidup kita di dalam anugerah Yesus Kristus Tuhan, maka saudara, kita tidak lagi mengalami maut, tapi kita menerima hidup, kita menerima anugerah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu adalah satu anugerah, mujizat yang Allah kerjakan melalui kuasa kebangkitannya, di mana Dia telah menang atas maut, sebagai satu tanda dan sebagai satu bukti bahwa di dalam iman kepada Yesus juga, saudara, kita akan menang menghadapi segala godaan, segala cobaan-cobaan iblis. Untuk itu saudara, jangan sampai imanmu lemah. Imanmu harus teguh, imanmu harus kuat, karena imanmu mengalahkan dunia ini. Imanmu akan berkuasa, imanmu mengalahkan segala pekerjaan iblis. Amin, saudara. Saudaraku yang terkasih, yang keempat, kebangkitannya memberi kehidupan dan pengharapan bagi orang percaya. Saudara, ada lagu lama, saudara, yang dulu setiap dinyanyikan itu penuh semangat, penuh dengan iman, saudara, luar biasa pengharapan di dalam Yesus. Di mana lagu ini berbunyi seperti ini, saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup kita menjadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Yesus telah bangkit dari kematian, saudara. Amin, saudara. Jadi melalui kebangkitannya memberikan satu pengharapan kehidupan di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 2 sampai 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 2 sampai 4 saya akan bacakan buat kita.
Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi saudara, ini adalah satu pengharapan iman di dalam hidup orang percaya. Oleh karena kuasa kebangkitannya, kita memiliki pengharapan di dalam kita menjalani hari-hari kita, di dalam kita menjalani kehidupan kita di dalam Dia, saudara. Mungkin hari-hari ini engkau sedang putus asa, saudara. Mungkin saat-saat ini engkau sepertinya kehilangan harapan. Mari saudara, engkau datang kepada Yesus, karena karyanya luar biasa melalui kuasa kebangkitannya. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang kehilangan harapan, diberikan pengharapan di dalam kehidupan kita, diberikan pengharapan melalui iman percaya kita kepadanya, saudara. Amin, saudara. Mari engkau datang, berserah kepadanya, engkau hidup di dalam iman percaya kepadanya. Maka saudara, di dalam kita menjalani kehidupan ini bersama dengan Yesus, saya percaya saudara, segala pertolongan Tuhan melalui kuasa kebangkitannya terus akan dinyatakan di dalam hidup kita, saudara. Amin. Yang kelima, saudara, kuasa kebangkitan Yesus, di mana kebangkitannya mengubahkan hidup, saudara. Ada dua contoh saya akan ambil kepada kita, yaitu 1 Petrus, di mana di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 17 sampai dengan 21, nanti saudara bisa baca, saudara. Kisah Rasul 4 ayat 17 sampai 21, di mana di sana menceritakan bagaimana pelayanan Petrus, saudara. Dulu kita mengenal bahwa Petrus ini adalah penakut, terus diubahkan Tuhan menjadi pemberani, saudara. Dulu Petrus adalah seorang penakut, saat disampaikan bahwa dia juga termasuk salah satu dari murid Yesus. Sehingga Petrus ini berusaha untuk menghindar supaya tidak ada orang yang tahu bahwa dia juga adalah salah satu daripada murid Yesus. Bahkan firman Tuhan juga katakan akhirnya dia harus menyangkal, saudara. Namun saudara, oleh kuasa kebangkitan Yesus, oleh pengalaman pribadi melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudara, telah mengubahkan hidup Petrus. Sehingga saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 17 sampai 21, saudara, di mana kita bisa melihat bahwa Petrus semakin berani memberitakan Injil, semakin berani memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, semakin berani memberitakan bahwa tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus Kristus Tuhan, dan bagaimana supaya orang-orang memberi dirinya untuk bertobat dan dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah satu pengalaman iman, pengalaman rohani yang luar biasa. Bagaimana melalui kuasa kebangkitannya telah mengubahkan kehidupan seseorang, yaitu Petrus. Dan yang kedua, saudara, yaitu Paulus. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8 dan 9, Kisah Rasul pasal 20 ayat 24, di mana kita tahu bahwa Paulus ini adalah seorang penganiaya jemaat, saudara. Kalau kita mungkin bahasakan dengan bahasa sekarang, saudara, mungkin dia ini seperti seorang teroris yang selalu mengejar dan menganiaya umat-umat Tuhan. Namun saudara, melalui perjumpaan ilahi dengan Tuhan, melalui kuasa pengorbanan Yesus di atas kayu salib, melalui kuasa kebangkitannya telah mengubahkan kehidupan Paulus sebagai seorang penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil yang tidak takut untuk dianiaya, saudara. Ini satu hal yang luar biasa, bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan seseorang pada waktu dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dia mengalami kuasa daripada kebangkitan Yesus. Dia menerima anugerah melalui kuasa kematian Yesus di atas kayu salib. Oleh kuasa kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus sanggup mengubah hidup kita. Oleh kuasa kebangkitan Yesus, oleh pengorbanan Yesus, Tuhan Yesus
telah mengubahkan hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, jikalau engkau memiliki pengiringan akan Yesus, memiliki iman seperti sekarang ini, saudara, ini semua oleh karena karya Allah yang Allah telah kerjakan di dalam hidup kita, melalui pengorbanannya, melalui kuasa kebangkitannya, melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Yang keenam, saudara, kuasa kebangkitannya memberikan kemenangan. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Saya akan bacakan buat setiap kita, saudara. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, saudara. Amin, saudara. Ya, firman Allah katakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh karena kuasa pengorbanan Yesus, oleh karena kuasa kebangkitannya telah mengerjakan kemenangan di dalam hidup kita melalui Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman ini katakan, berdirilah teguh, saudara. Iya, jangan mudah goyah, jangan mau goyah, saudara. Dan mari kita mau giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebagai ucapan syukur kita, sebagai persembahan hidup kita kepada Tuhan. Mari layanilah Tuhan. Ya, setialah kepada Tuhan, saudara. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Iya. Dan Tuhan mau memakai setiap hidup kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dan saya percaya setiap orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, setiap orang yang mau melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan menyertai dan mengurapi hidupnya. Tuhan akan pakai hidup setiap kita dengan luar biasa, saudara. Amin, saudara. Karena firman Tuhan katakan, semuanya, saudara, melalui persekutuan kita, melalui pelayanan kita, melalui hal yang kita kerjakan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, firman Tuhan katakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, saudara. Ya, saudaraku yang terkasih, melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati, memampukan orang percaya bertahan dan mengalami kemenangan dalam menghadapi tantangan karena iman kepada Yesus. Amin, saudara. Bukankah firman Tuhan katakan, setiap saudara dan saya adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Mari biarlah kemenangan daripada Tuhan kita pergunakan untuk apa? Untuk melakukan kehendak Allah, untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Selama kita masih hidup, hidup kita harus menjadi berkat, saudara. Amin, saudara. Saudaraku yang terkasih, biarlah melalui perenungan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini juga mengerjakan kemenangan kepada kita, membangkitkan iman kita, mengobarkan semangat kita untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi, saudara. Amin. Untuk melayani Tuhan dengan lebih lagi, saudara. Seperti firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, saudara. Jangan sampai iman kita loyo, jangan sampai iman kita, saudara, kalah dengan tantangan yang harus kita hadapi. Kita harus menjadi pemenang, karena firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Iya, puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Biarlah kuasa kebangkitannya, biarlah kuasa kemenangannya menjadi bagian setiap kita yang percaya. Amin, saudara. Jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Dan biarlah seperti firman Tuhan katakan, pada waktu kita pergi menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil, memberitakan tentang salib Kristus, memberitakan tentang keselamatan di dalam iman kepada Yesus, firman Tuhan katakan,
Tuhan akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Karena saya percaya saudara, dan seperti firman Tuhan katakan, jika ada satu orang diselamatkan, maka beribu-ribu malaikat Tuhan di sorga bersukacita. Amin saudara. Untuk itu mari jadilah saksi Tuhan. Hidup di dalam kehendak Allah, setialah sampai akhir, dan Tuhan menyertai kita semua. Amin saudara. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini Bapa. Dan kami bersyukur atas segala karya kemenangan, atas segala karya kebangkitan-Mu yang Kau telah kerjakan di dalam hidup kami, sehingga setiap kami yang percaya kepada Tuhan, kami tidak akan mengalami yang namanya kematian kekal, namun kami menerima anugerah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, Engkau pulihkan terus kami, perbaharui kami dari hari ke hari Bapa. Dan Engkau yang berikan kemenangan di dalam setiap kami, tidak menjalani proses demi proses. Dan biarlah kami menjadi umat-umat Tuhan yang taat kepada kehendak-Mu, yang setia di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kami tidak mudah goyah, kami tidak mudah putus asa, karena kemenangan dari Tuhan Engkau telah kerjakan di dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu katakan Tuhan, Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Tuhan telah kerjakan bagi kami. Dan biarlah setiap kami juga yang mendengar firman-Mu, kami menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga orang-orang yang saat ini masih terbelenggu dosa, orang yang saat ini menuju kepada kebinasaan, mereka juga boleh diselamatkan juga Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan pakai hidup kami, bahkan melalui firman ini Bapa, Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Pada saat mereka mendengar firman ini, mereka boleh dilawat Tuhan, mereka boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada umat-umat Tuhan yang mungkin selama ini iman dan rohaninya sedang tertidur, imannya sedang jauh dari Tuhan, Tuhan pulihkan kembali, Tuhan bangkitkan kembali, kobarkan semangat untuk mengasihi Tuhan, untuk setia kepada Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas karya-Mu, dan setiap kami yang mendengar firman ini mengalami kuasa kebangkitan-Mu, mengalami kemenangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kepada seluruh umat Tuhan dimanapun berada, sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah, dan biarlah sukacita, kemenangan, dan kuasa kebangkitan Kristus terus kita alami dalam hidup kita. Dan jangan lupa kabarkan kepada setiap orang dimanapun saudara berada, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada dan apapun yang saudara alami, percayalah dan katakan, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hanya Yesus jawab.